Halo semua, jumpa lagi dengan saya Asafio. Pada kesempatan kali ini saya ada di tempat kos saya dan ini sudah malam sekali karena memang saya hanya baru bisa membuat video saat ini. Dan kali ini saya ingin membahas tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain. Dan kalau ini tetap berguna, tolong supaya di-share ke teman-temannya. Oke, saya lanjut. Kita tahu bahwa sesudah masuknya peradaban dari India, maka itu menandai Indonesia itu memasuki zaman sejarah karena sudah mulai dikenal bukan bahasa sebenarnya, aksara Pallawa sebagai tanda bahwa kita bisa mengetahui kehidupan masa lampau. Nah, akhirnya para ahli itu berpikir, siapa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Nah, secara umum ada 5 teori yang menjelaskan tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang pertama itu teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leur. Nah, menurut teori ini, masuknya agama Hindu dan Buddha itu karena dipengaruhi oleh para pendeta, yaitu pendeta-pendeta Hindu yang datang ke Indonesia. Nah, ngapain para pendeta Hindu itu datang ke Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia merupakan wilayah jalur perdagangan antar India dengan Tiongkok. Nah, otomatis masyarakat di Indonesia itu juga akan berinteraksi dengan para pedagang dari India ini. Nah, mereka jadi tertarik pada saat interaksi, mungkin mereka tertarik tentang kebudayaan dari India. Nah, akhirnya mereka mendatangkan atau meminta supaya pendeta dan orang-orang yang ahli dalam agama itu datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama kepada mereka. Nah, para pendeta yang datang ke Indonesia ini itu mereka juga untuk memberikan restu kepada kepala suku yang ada di Indonesia supaya menjadi raja. Kita tahu sebelumnya bahwa pada zaman pra-aksara, kepala suku dipilih berdasarkan bisa karena kekuatannya, bisa karena wibawa atau wisdom, dia bijaksana seperti itu, yang itu bisa diganti-ganti. Nah, ya namanya orang kan pasti pengen supaya keturunannya terus-menerus yang jadi raja, bukan diganti karena mungkin anaknya itu tidak kompeten begitu. Tapi walaupun tidak kompeten, mereka pasti pengen supaya keturunannya itulah yang jadi raja di kawasan tersebut. Jadi mereka butuh restu dari para pendeta karena mereka pasti ingin belajar agama baru. Kemudian begitu orang kepala suku ini dia menyatakan memeluk ajaran baru, otomatis bentuk wilayahnya bukan lagi komunitas biasa, tapi sudah langsung berbentuk kerajaan, sehingga harus dibuat suatu aturan-aturan yang berlandaskan pada ajaran baru ini. Nah, mereka pasti membutuhkan para pendeta ini untuk menjadi penasehat mereka, apakah itu benar atau tidak. Nah, bukti bahwa teori Brahmana ini ada berdasarkan bahasa Sanskerta dan juga aksara Pallawa. Karena bahasa Sanskerta itu bahasa yang hanya digunakan oleh golongan terbatas, kaum Brahmana atau tulisan dalam kitab suci seperti itu. Jadi bukan bahasa sehari-hari.
Nah, cuma kelemahannya bahwa pada masa itu para pendeta dari India itu tidak diizinkan untuk meninggalkan India, bukan meninggalkan sih, tapi istilahnya melewati lautan. Jadi bagi mereka itu hanya di daerah daratan saja. Nah, itu kelemahannya. Kemudian ada lagi teori yang kedua, yaitu teori satria yang dikemukakan oleh Burke dan juga Mons. Menurut teori satria ini, maka penyebaran agama Hindu itu dipengaruhi oleh para satria atau prajurit dari India yang melarikan diri. Di abad keempat dan kelima, situasi politik di India itu antar kerajaan saling berperang. Nah, yang namanya kita manusia ya, kalau kita berperang terus-menerus, jangan-jangan kalau kita kalah mungkin kita akan dibunuh misalnya. Nah, sehingga ada sekelompok prajurit yang itu memutuskan untuk pindah atau melarikan diri ke wilayah baru yang itu tidak dipengaruhi oleh agama Hindu. Itu seperti itu. Nah, dan kemudian pada saat mereka datang ke Indonesia, itu kebetulan yang namanya suku-suku yang tinggal di Indonesia, katakanlah di Jawa, itu sedang saling berkelahi, bertarung. Nah, para kelompok satria dari India ini kemudian memutuskan untuk membantu salah satu pihak. Nah, saat salah satu pihak itu kalah, nah otomatis kelompok yang dibantu oleh para satria dari India ini pasti mereka akan memberikan ucapan terima kasih. Salah satu ucapan terima kasihnya adalah dengan memberikan putri dari kepala suku, dan para kelompok satria ini juga mereka pasti akan memutuskan untuk menikah dengan wanita-wanita pribumi dan kemudian mengajarkan agama atau ajaran yang mereka miliki selama di India ke wilayah Nusantara. Nah, kelemahan dari teori ini adalah bahwa tidak ada bukti tertulis apapun yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu itu dilakukan oleh para satria-satria yang ingin membentuk koloni-koloni di tempat yang baru ini. Ini kelemahannya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Waisya atau teori yang dikemukakan oleh Krom. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang itu pada saat mereka singgah ke Nusantara, mereka akan tinggal dalam kurun waktu yang lama. Saya yakin kalian masih ingat pelajaran tentang angin muson barat, angin muson timur. Nah, pada saat mereka menunggu angin untuk bergerak kembali ke negaranya, maka mereka akan tinggal di Nusantara selama berbulan-bulan. Apa yang mereka lakukan selama menunggu pergerakan angin ini? Nah, mereka akan tinggal di Nusantara dan kemudian menikah dengan wanita pribumi, punya anak di sana. Nah, selama mereka membentuk keluarga dengan wanita pribumi di sini, pasti mereka juga akan mengajarkan ilmu-ilmu baru yang mereka miliki dari India sana. Kemudian pada saat mungkin mereka sudah waktunya untuk kembali karena angin sudah bergerak, maka mereka meninggalkan anak-anak istrinya begitu. Tetapi kan anak istrinya ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran agama India, sambil nanti menunggu ayah mereka balik lagi di saat yang tepat. Nah, kelemahannya adalah bahwa teori ini itu para atau pedagang itu kan pasti selalu singgah di pesisir pantai atau di wilayah-wilayah pelabuhan. Sementara pusat-pusat kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia, misalnya Kutai, Taruma, itu lokasinya ada di pedalaman. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana para pedagang yang ada di wilayah pantai ini, biasa tinggal di pesisir, mereka kok tiba-tiba masuk sampai ke pedalaman? Itu
sesuatu yang nonsens sekali. Itu kelemahannya. Kemudian teori yang keempat adalah teori Sudra. Kita tahu bahwa teori Sudra, bahwa dalam agama Hindu itu ada 4 kasta utama, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Di luar 4 golongan ini ada lagi yang namanya kasta Parya. Itu kasta yang paling rendah sekali dan tidak dianggap sebagai kasta. Mereka golongan terbuang. Nah, kasta Sudra itu kasta yang paling bawah, dan mereka di dalam sistem kasta seseorang itu tidak akan bisa melakukan perpindahan posisi ke kasta di atasnya. Dan mereka pasti mengalami hidup yang tidak nyaman dengan posisi seperti itu, dan akhirnya mereka pasti akan memutuskan untuk mencari tempat baru yang itu tidak dipengaruhi oleh sistem kasta. Nah, siapa tahu di tempat yang baru mereka bisa jadi tuan tanah atau mungkin menjadi saudagar kaya misalnya. Jadi mereka tidak lagi berada di level bawah, hanya menjadi rakyat jelata atau pekerja kasar, budak seperti itu. Nah, kelemahan dari teori ini adalah bahwa kasta Sudra tidak memahami sama sekali tentang ajaran agama Hindu, tidak memahami tentang bahasa Sanskerta. Dan kalau yang kedua adalah mereka juga, kalau di logika itu, mereka itu pergi dari India supaya mereka lepas dari sistem budaya Hindu. Bagaimana saat mereka pindah ke tempat lain, itu ternyata mereka mengajarkan budaya Hindu itu tadi ke wilayah yang ditinggal. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Harusnya mereka malah membentuk suatu tatanan baru, budaya baru yang itu berbeda dengan di tempat asal mereka. Teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Faber. Nah, teori yang terakhir adalah teori arus balik. Teori arus balik itu dikemukakan oleh J.F.K. Bos. Menurut Bos ini, para pedagang-pedagang yang selalu singgah ke wilayah Nusantara itu membuat orang-orang Indonesia tertarik untuk mempelajari budaya dari India. Nah, akhirnya apa? Orang-orang pandai dari Indonesia itu akan dikirim ke India untuk belajar tentang budaya dan agama di India sana. Setelah mereka itu ahli, menguasai ilmunya, maka mereka akan kembali lagi ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran agama Hindu di India. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah jelas teori masuknya Hindu-Buddha? Saksikan saya di video-video yang lain berkaitan dengan materi ilmu sosial.